Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Suharyadi dari kelas 1A Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dengan NPM A1D020075, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Mona Arjuna SPSI, MPSI. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Menempatkan perbedaan individual pada perspektif yang sebenarnya. Menempatkan perbedaan individual ini memiliki pengertian yaitu hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan, yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Kemudian inteligensi. Inteligensi atau intelligence merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang akan datang. Selanjutnya ada perspektif teoritis tentang inteligensi. Ada beberapa yang mengemukakan mengenai perspektif teoritis tentang inteligensi. Yang pertama, konsep G menurut Pearman tahun 1904-1927. Kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal melalui faktor umum atau general factor. Sejumlah kemampuan khusus atau faktor-faktor spesifik atau specific factor yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Yang kedua, menurut Fluid and Crystallized Intelligence menurut Cattell Raymond Carroll tahun 1983-1987. Anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap situasi baru, yaitu secara efektif. Anak-anak berbeda dalam hal crystallized intelligence, yaitu pengetahuan dan keterampilannya yang terakumulasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan juga budaya. Kemudian inteligensi majemuk menurut Gardner tahun 1983, 1998, 1999. Gardner menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau disebut juga dengan inteligensi majemuk yang relatif independen satu dengan yang lainnya. Kemudian triarchik teori menurut Sternberg. Sternberg ini berpendapat bahwa perilaku yang inteligensi melibatkan interaksi ketiga faktor yang bervariasi dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain, seperti peran konteks lingkungan, peran pengetahuan sebelumnya, dan juga peran proses kognitif. Distributed intelligence. Distributed intelligence merupakan pemikiran yang difasilitasi oleh benda-benda fisik dan teknologi, konsep, dan simbol kebudayaan seseorang, atau kolaborasi dan dukungan sosial. Mengukur inteligensi. Mengukur inteligensi merupakan ukuran umum mengenai fungsi kognitif saat ini. Mengukur inteligensi ini seringkali digunakan dalam memprediksi prestasi akademik dalam jangka pendek pada siswa. Kemudian gaya kognitif dan disposisi. Gaya kognitif atau cognitive style merupakan cara khas yang digunakan oleh seseorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memproses informasi yang baru. Gaya ini memiliki dua dimensi. Yang pertama, pemrosesan analitik versus pemrosesan auditif. Dua, belajar secara verbal versus belajar secara visual. Gaya disposisi. Gaya disposisi cenderung dan keinginan umum untuk mendekati dan memikirkan suatu tugas atau informasi baru dalam cara tertentu. Kemudian
ada mendidik siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Yang pertama, Public Law 94 sampai 142, Individu with Disabilities Education Act atau IDEA. IDEA ini menjamin beberapa hak bagi siswa, yaitu yang pertama bebas memperoleh pendidikan yang sesuai, yang kedua menjalani evaluasi yang fair dan tidak diskriminatif, yang ketiga memperoleh pendidikan dalam suasana yang tidak mengekang, yang keempat memperhatikan kekhususan setiap individu program pendidikan, dan yang kelima menghargai hak asasi dalam setiap individu. Apakah inklusi demi kebaikan siswa? Inklusi dapat memberikan keuntungan bagi siswa berupa yang pertama gambaran diri yang lebih positif, yang kedua keterampilan sosial siswa yang lebih baik, yang ketiga lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal, yang keempat perilaku yang lebih sesuai di kelas, dan yang kelima prestasi akademik yang setara. Apakah pengklasifikasian siswa itu berguna? Sebagian besar para ahli menemukan bahwa kategorisasi umum terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus itu sangat berguna. Karena alasan semacam itu, sebagian besar pendidik menggunakan kategori dan label ketika mengidentifikasi dan bekerja dengan siswa yang berkebutuhan. Selanjutnya, siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik yang spesifik. Ada beberapa siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik yang spesifik. Yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability merupakan suatu kategori yang paling banyak yang dialami oleh siswa. Yang kedua, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. ADHD ini merupakan gangguan yang ditandai kurangnya atensi, hiperaktivitas, perilaku impulsif, atau kombinasi dari karakteristik. Yang ketiga, gangguan bicara dan komunikasi. Gangguan bicara dan komunikasi merupakan gangguan dalam bahasa lisan dan pemahaman bacaan yang secara signifikan mengganggu performa di suatu kelas. Siswa yang mengalami masalah sosial dan perilaku. Ada beberapa siswa yang mengalami masalah sosial tersebut. Yang pertama, gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku ini merupakan kondisi emosional dan perilaku yang secara konsisten dan signifikan mengganggu kegiatan belajar mengajar dan performa akademik suatu siswa. Yang kedua, gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme ini merupakan kelainan yang ditandai oleh adanya gangguan dalam kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Yang pertama, keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental merupakan hambatan yang ditandai dengan inteligensi umum di bawah rata-rata dan kurangnya perilaku adaptif. Secara lebih khusus, mereka memperlihatkan karakteristik sebagai berikut. 1. Inteligensi umum di bawah rata-rata. 2. Perilaku adiktif lemah. Kemudian ada siswa yang mengalami hambatan fisik dan sensoris. Ada beberapa siswa yang mengalami hambatan fisik dan sensoris. Yang pertama, memiliki gangguan fisik dan kesehatan. Gangguan fisik dan kesehatan ini di mana kondisi fisik atau medis yang mengganggu performa siswa di sekolah sedemikian rupa sehingga dibutuhkan cara mengajar, bahan ajar, perlengkapan atau fasilitas khusus untuk siswa. Yang kedua, gangguan visual. Gangguan visual merupakan gangguan malfungsi di mata atau saraf optik yang menghambat penglihatan yang normal meskipun mengenakan kacamata. 4. Kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran atau hearing loss merupakan suatu gangguan malfungsi telinga atau saraf-saraf terkait yang mengganggu persepsi terhadap suara dan dalam rentang frekuensi bicara orang-orang normal. Yang keempat, hambatan yang parah dan majemuk. Hambatan yang parah dan majemuk atau severe and multiple disability merupakan gabungan dari dua atau lebih hambatan yang mensyaratkan adaptasi yang signifikan di suatu kelas dari layanan pendidikan yang sangat khusus alias terspesialisasi.
dengan perkembangan kognitif yang tinggi. Beberapa siswa dengan perkembangan kognitif yang tinggi. Yang pertama, keberbakatan. Keberbakatan atau discretionary merupakan suatu kemampuan atau bakat yang sangat tinggi suatu bidang atau lebih sedemikian rupa sehingga siswa membutuhkan layanan pendidikan khusus agar siswa tersebut dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dengan sepenuhnya tanpa ketergantungan orang lain. Dan yang terakhir, mempertimbangkan keberagaman saat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan khusus. Yang pertama, sebagian besar siswa yang diidentifikasi sebagai siswa yang mengalami hambatan khusus atau disability berasal dari kelompok minoritas etnis dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan secara historis, anggota dari kelompok minoritas tersebut, khususnya orang-orang Afrika Amerika dan Hispanic Amerika, kurang terwakili dalam program-program yang menyangkut orang-orang berbakat. Yang kedua, sebagian besar ahli berpendapat bahwa perbedaan dalam kondisi lingkungan turut memainkan peran terhadap besarnya jumlah siswa dari berbagai latar belakang yang mengikuti pendidikan tersebut. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya, semoga teman-teman sekalian mendapat hikmah dan manfaat dari menyimak video yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.